Selanjutnya ada bagian kedua, al-wahdatus tsaniyah. Bagian kedua, aqsamul i'rabi arba'atun wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Pembagian i'rab. I'rab adalah perubahan harokat akhir suatu kata. Harokat akhir yang tadi kita bahas itu disebut sebagai i'rab. I'rab di bahasa Arab dibagi menjadi 4, yaitu rofa, nasab, jer, dan jazm. Kemudian ciri-ciri atau tanda-tandanya itu apa aja? Ya, alamatul i'rab, tanda-tandanya i'rab. Yang pertama ada i'rab rofa. Tandanya apa aja? Ada ad-dhammatu dhammah. Yang kedua ada al-alifu alif. Yang ketiga ada al-wawu wawu. Yang keempat ada an-nunu nun. Jadi ini semua tanda i'rabnya rofa. Dhammah, alif, wawu, nun. Ada 4. Kemudian yang kedua ada nasab. Nasab itu tandanya apa aja? Yang pertama ada al-fathatu fathah, al-alifu alif, al-kasratu kasroh, al-ya'u ya. Dan yang terakhir ada hadfun nun atau membuang nun. Jadi i'rab nasab tandanya ada 5. Yang ketiga ada al-hafdu jer. Tandanya ada al-kasratu kasroh, al-ya'u ya, al-fathatu fathah. Yang terakhir ada al-jazmu jazm. Jazm itu tandanya ada 3. Yang pertama as-sukunu sukun. Yang kedua hadfun nun membuang nun. Yang ketiga ada hadfu harfil illah membuang huruf illah. Ini semua nanti di dalam kalimat ada ciri-cirinya sendiri. Ya, untuk yang masuk i'rab yang masuk pada isim itu ada rofa, nasab, dan jer. Ini khusus masuk ke dalam isim. Kemudian yang untuk khusus masuk ke dalam fi'il ada rofa, nasab, dan jazm. Ya, sekarang kita lihat tanda-tanda rofa itu di mana aja. Domah itu di mana, alif itu di mana, wawu di mana, dan nun di mana. Kita bahas satu persatu. Tanda rofa yang pertama adalah domah. Domah itu tempatnya ada di isim mufrad. Contohnya ada kata at-tilmidu. Tilmid itu kan artinya satu murid. Nah, tanda rofaknya ini domah. Harokat akhirnya kan at-tilmidu domah. Yang kedua ada jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Ya, kalau misalnya ada kata at-tuyuru. Ini dari mufradnya to'irun. Burung. Kemudian jamak taksirnya adalah at-tuyuru, burung-burung. Nah, ini harokat akhirnya berupa dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Yang ketiga ada jamak mu'annas salim. Jamak untuk perempuan. Contohnya at-thalibatu, para murid perempuan. Nah, ini tanda rofaknya juga dhammah. Yang keempat ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari kalau berdiri sendiri, tanda rofaknya adalah dhammah. Yaqra'u. Yang kedua ada alif. Alif ini berada pada al-musanna atau kata yang bermakna 2. Contohnya at-thalibani. Nah, huruf alif yang sebelum nun ini yang merupakan tanda-tanda i'rab rofa. At-thalibani, 2 orang murid. Nah, alif ini yang mencirikan sebagai i'rab rofa. Yang ketiga ada al-wawu. Wawu itu berada pada jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan arti laki-laki. Contohnya al-fallahuna, para petani. Nah, ciri i'rab rofa'nya ada di wawunya ini sebelum huruf nun. Yang selanjutnya ada asmaul khamsah atau isim yang 5. Isim yang 5 itu ada
Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan dhu. Di sini misalnya ada abuka, ada abuka, ini bapakmu. Nah, kata abuka, i'rab rofa'nya dicirikan dengan wawu. Yang terakhir ada nun. Nun itu berada pada af'alul khamsah, pada fiil-fiil yang 5. Bukan pada isim ya. Pada fiil. Fiil yang 5 ada apa aja? Ada yadrusani, yadrusuna, tadarusani, tadarusuna, tadarusina. Jadi fiil nggak cuman yadrusu ya, tapi fiil apapun misalnya yajlisuna, yajlisani itu juga sama. Ketika ada alif nun, ada wawu nun, ada alif nun, ada wawu nun, ada ya nun, ini masuk ke dalam af'alul khamsah atau fiil-fiil yang 5. Nah, ciri atau tanda rofaknya ada pada nun di belakangnya. Nunnya yang di belakangnya. Yang kedua ada i'rab nasab. Ciri-cirinya yang pertama fathah. Fathah tempatnya ada pada mufrad, isim mufrad. Contohnya ada istaraitu alkitabah. Alkitabah ini isim mufrad. Nah, alkitabah ini i'rabnya berupa nasab karena dia kedudukannya sebagai objek. Aku membeli buku. Kalau objek atau maf'ul bih, i'rabnya adalah nasab. Harokat akhirnya berupa fathah karena dia isim mufrad. Yang kedua ada di jamak taksir. Jamak taksir contohnya ada qara'tu al-kutuba. Al-kutuba dari kata al-kitabu kemudian jamak taksirnya berupa al-kutuba. Ini juga ciri i'rab nasabnya adalah fathah. Yang ketiga ada al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari ketika kemasukan huruf nasab, contohnya di sini lan, maka akan berubah harokatnya menjadi fathah atau i'rab nasab. Dari kata taqra'u kemasukan lan menjadi lan taqra'a. Yang kedua ada alif. Alif itu ciri-ciri i'rab nasabnya tempatnya ada di asmaul khamsah, isim yang 5. Isim yang 5 ya tadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan du. Contohnya di sini ro'a itu akhoka, aku melihat saudaramu. Akhoka berkedudukan sebagai maf'ul, maka i'rabnya berupa nasab. Ciri-cirinya ada alifnya ini. Ciri-cirinya alif. Akhoka. Yang ketiga ada al-kasrotu atau kasroh. Kasroh tempatnya berada pada jamak mu'annas salim. Jamak yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya di sini ru'aitu al-muslimati. Kalau al-muslimatu itu rofa, kalau al-muslimati ini dia nasab, i'rabnya nasab karena dia kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Maka i'rabnya nasab. Cirinya harokatnya kasroh. Kemudian yang selanjutnya ada ya. Ya ini tempatnya ada di musanna atau isim yang bermakna 2. Contoh, ishtaraitu al-qalamaini. Aku membeli 2 pena. Nah, qalamaini, ya-nya ini sebagai ciri-ciri i'rab nasab. Yang kedua ada di jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan arti laki-laki. Contohnya yang surullahul mu'minin. Allah menolong orang-orang yang beriman. Minin ada ya-nya. Ya-nya ini yang merupakan ciri-ciri i'rab nasab. Kalau musanna, bedanya musanna sama yang jamak. Kalau musanna itu sebelum ya, harokatnya adalah fathah. Qalamaini. Tapi kalau yang jamak, harokat sebelum ya adalah kasroh. Mu'minina, muslimina. Kalau mu'minina dijadikan sebagai musanna bisa. Harokat nunnya kamu ganti sebagai fathah. Mu'minaini.
maka akan menjadi musanna. Tapi kalau jamak mukminina. Yang terakhir ada hadfun nun atau membuang nun. Membuang nun tempatnya di mana? Di af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu tadi ada misalnya yadrusani yadrusuna. Kalau di sini contohnya ada lan layyadhabu. Aslinya adalah yadhabuna, ada huruf nunnya. Tapi karena kemasukan huruf nasab, yaitu lan, maka dia nunnya dibuang. Jadinya yadhabu. Yang ketiga ada jer. Ciri-cirinya jer. Yang pertama ada kasroh. Kasroh itu tempatnya ada di mufrad, isim mufrad. Contohnya adrusu fil fasli. Jer itu karena kemasukan huruf jer atau bisa berupa itu. Kalau di sini kemasukan huruf jer fi al-faslu misalnya karena kemasukan huruf fi menjadi al-fasli. Harokatnya jadi kasroh karena isim mufrad. Yang kedua ada jamak taksir. Contohnya salamal mudarrisu alat tullabi. Nah, ini at-tullabu kemasukan huruf jer ala harokatnya berubah menjadi at-tullabi. Menjadi kasroh karena dia jamak taksir. Yang ketiga ada jamak mu'annas salim. Jamak yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya hadhil kurrosatu lit-tolibati. Tolibati ini jamak mu'annas salim. Harokat akhirnya berupa kasroh karena dia jer. Diawali dengan huruf jerli dan dia merupakan jamak mu'annas salim. Yang kedua ada ya. Ya itu tempatnya di mana? Al-musanna. Isim yang bermakna dua. Contohnya askunu fil baitaini. Aku tinggal di dua rumah. Baitaini. Nah, tadi. Sebelum ya, harokatnya fathah. Ini menunjukkan arti bahwa isim itu musanna atau berjumlah dua. Yang kedua ada jamak mudzakkar salim. Kalau di jamak mudzakkar salim, tanda jarnya juga ya. Contohnya indal mudarrisina. Nah, ya ini. Kalau jamak harokat sebelum ya berupa kasroh. Kemudian ada asmaul khamsah, isim yang 5 yang kayak tadi. Contohnya di sini inda ahika. Di sini cirinya ada ya-nya di sini. Kemudian yang ketiga ada al-fathah atau fathah. Fathah itu tempatnya di mana? Di isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Jadi di dalam bahasa Arab ada isim yang bisa menerima tanwin, ada juga isim yang sama sekali tidak boleh ada tanwin. Contohnya kata Ahmadu, nggak ada Ahmadun. Tapi yang benar adalah Ahmadu, Ahmadi, Ahmada. Li Ahmada contohnya. Ahmada karena kemasukan li huruf jar li, maka tanda jarnya berupa fathah. Li Ahmada bukan li Ahmadi. Tapi justru kalau jar isim ghairu munsharif ini harokatnya fathah bukan kasroh. Yang keempat, yang terakhir ada al-jazmu atau jazm. Jazm itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama sukun. Sukun itu tempatnya di mana? Di fi'il mudhari yang terbebas dari huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Jadi kalau fi'il mudhari nggak ada huruf ilatnya di akhir, nggak ada salah satu huruf alif, wawu, atau ya, maka dia disebut fi'il mudhari yang sahih atau yang terbebas dari huruf ilat. Contohnya di sini lam yadhhab. Kemasukan huruf jazm lam yang aslinya yadhabu dia menjadi yadhhab karena harus jazm.
Ciri-cirinya ada sukunnya. Kemudian yang kedua ada hadfun nun, membuang nun. Buang nun ini ada di af'alul khamsah yang sudah saya jelaskan af'alul khamsah tadi. Contohnya di sini ada lam ta'kulu. Aslinya kalau nggak ada huruf lam, maka dia ta'kuluna. Kemudian kemasukan huruf jazm ya, lam. Lam menjadi ta'kulu, nunnya dibuang. Yang selanjutnya ada hadfu harfil ilah, membuang huruf ilat. Huruf ilat itu tadi alif, wawu, dan ya. Tempatnya di mana? Di fi'il mudhari yang terdapat huruf ilatnya. Misalnya tajari, lam tajari. Aslinya tulisannya adalah tajriya, tapi ada ya-nya belakang. Lam tajri, tajri ada ya-nya di belakang. Kemudian kemasukan huruf lam, huruf ya-nya di belakang ini dibuang. Maka menjadi lam tajri. Ya-nya sudah hilang. Jadi itu tentang i'rab atau isim mabni dan mu'rab, fi'il mabni dan mu'rab, kemudian ada ciri-ciri i'rab. Ya, ini sangat banyak materinya, semoga sudah dipahami, semoga kalian bisa paham. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.